warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Dimulai. Silakan dipimpin oleh Mursalin. Oke. Silakan Mursalin dipimpin doanya. Baik, kalau begitu biar Bapak saja yang memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Jadi, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini menjadi berkah. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apakah ada yang lagi kurang sehat, lagi kurang baik? Tidak ada ya? Baik, jadi untuk lebih semangatnya kita hari ini, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak punya sedikit ice breaking ataupun permainan. Nah, caranya kita akan belajar menghitung. Kita akan coba menghitung untuk setiap angka 3 atau setiap kelipatan 3 itu tidak menyebutkan angka, tetapi yang kita sebutkan adalah boom, seperti itu. 1, 2, boom. Anda sebutkan, kemudian 1, 2, boom. Mohon maaf, Bapak ulangi. 1, 2, boom. 4, 5, boom. Kemudian 7, 8. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang keliru, kalau ada nanti yang salah, kita minta untuk menghibur kita semua yang ada di sini. Ya? Bisa ya? Apakah nanti suruh nyanyi atau bagaimana? Oke. Kita mulai dari sebelah kanan Bapak. Oke, mulai. 1, 2, 3. Karena pertama kita ulangi, mungkin masih belum paham. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita minta untuk kawan kita yang satu ini untuk bangun dan menyanyi. Bisa ya? Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah bersemangat. Nah, adapun tujuan Bapak hari ini mengundang anak-anak kami semua ke sini, yaitu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi adapun tujuannya yang kita harapkan nantinya setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan kita yang pertama sekali bisa mengidentifikasi prestasi belajar. Karena mohon maaf, lupa Bapak sampaikan, topik kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini adalah tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, jadi tujuannya yaitu mengidentifikasi prestasi belajar. Kemudian apalagi tujuannya yaitu membangun sikap yang mendukung. Kemudian konseli dapat mengaplikasikan sikap partisipasi aktif dalam belajar nantinya, ataupun sikap turut serta dalam proses belajar. Nah, jadi
adapun langkah-langkahnya, yang pertama sekali nanti kalian akan diminta untuk mengamati slide PowerPoint. Ada sedikit penjelasan dari Bapak. Kemudian kita akan memberikan pendapat. Kemudian baru kita mencoba untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi kegiatan kita akan dimulai selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Dan Bapak mengharapkan kita semua mengikutinya dengan mau berpartisipasi, mau berbicara, ya, mau mengemukakan pendapat dan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Sepakat ya? Sepakat? Semuanya? Sepakat ya? Bagaimana yang sebelah sini sepakat? Kenapa tidak dijawab? Sepakat ya? Oke. Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siap? Siap. Oke. Jadi dikarenakan dengan segala keterbatasan kita, maka Bapak berinisiatif untuk membuat printout dari slide PowerPoint-nya untuk ditempelkan di sini. Tidak apa-apa, yang penting kita semangat walaupun dalam keterbatasan. Insya Allah kita tetap bisa, ya. Nah, yang pertama sekali tujuan sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian evaluasi prestasi belajar. Nah, evaluasi prestasi belajar itu adalah upaya yang dilakukan untuk memahami ataupun memperoleh informasi bagaimana kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, sehingga prestasi saya jelek, prestasi saya buruk, nah prestasi saya bagus. Nah, kita bisa mencoba untuk memahami apa sih penyebabnya. Nah, itu dikatakan dengan evaluasi prestasi belajar. Kemudian kenapa evaluasi prestasi belajar itu perlu? Bisa untuk menyadarkan diri kita, bisa untuk merubah, kemudian bisa untuk menemukan penyebab-penyebabnya. Selanjutnya, penyebab hasil belajar atau nilai ulangan kurang baik. Nah, banyak sekali penyebabnya. Nah, di antaranya tidak ada buku. Kita malas untuk pergi ke pustaka mencari buku, sehingga kita hanya mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh guru, dan itu akan membuat bahan atau materi kurang pada diri kita. Selanjutnya, belajar kita itu hanya pada saat mau ujian saja. Itu bisa juga menyebabkan prestasi belajar kita menjadi kurang baik. Kemudian banyak diam, tidak mau bertanya. Jadi ketika kita diam, tidak mau bertanya, tidak mau mengemukakan pendapat, nah itu akan menyebabkan prestasi belajar kita menurun. Kemudian apa sih kiat-kiatnya? Di sini bisa juga dengan memahami kewajiban sebagai siswa, belajar secara teratur, kemudian disiplin, kemudian fokus ataupun konsentrasi penuh, kemudian bisa dengan berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Demikian paparan slide PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya Bapak ingin kita mau mencurahkan pendapat di sini. Setelah melihat PowerPoint ini, Bapak yakin pasti ada yang
ini dikemukakan, ya kan? Nah, untuk yang pertama, apa sih evaluasi belajar itu? Setelah mengamati PowerPoint ini, kita minta dari Azri Afwan. Apa itu prestasi belajar? Azri Afwan Merangsang kegiatan siswa, menemukan sebab kemajuan dan kegagasan, meningkatkan mutu cara belajar. bagus sekali untuk Azri Afwan yang sudah mau berbicara, sudah mau mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan dari Nilva. Nah, apa itu prestasi belajar? Apa prestasi belajar menurut Nilva? Evaluasi prestasi belajar. Prestasi belajar adalah upaya untuk memperoleh informasi penyebab keberhasilan dan kegagalan hasil belajar. Iya, bagus sekali untuk Nilva yang sudah mau mengemukakan pendapatnya. Kemudian, kenapa evaluasi prestasi belajar itu perlu? Kita minta dari Nora Khairina. Merangsang kegiatan siswa, Merangsang kegiatan siswa. Apa lagi? menemukan sebab kemajuan kegagalan. Menemukan sebab kemajuan dan kegagalan. Kemudian Asmaul Husna, silakan ditambahkan. Apa lagi? Meningkatkan mutu atau cara belajar. Meningkatkan mutu atau cara belajar. Kemudian dari Ahyar, apa lagi? Meningkatkan mutu atau cara belajar. Ada lagi? Oke, baik. Kemudian penyebabnya, kita harus tahu apa penyebabnya. Nah, kita minta dari Ahyar sekarang. Tidak mempunyai buku atau hanya mengandalkan guru. Tidak ada buku. Kemudian dari ini yang tepat di depan Bapak, Naila Zahra. Belajar hanya perasaan ulangan. Belajar hanya saat pada mau ulangan. Ketika mau ulangan, itu baru belajar. Nah, bagus sekali. Kemudian kita minta lagi dari Asmaul Husna. Apa? Banyak diam, tidak mau bertanya, atau mengemukakan pendapat. Tidak mau bertanya atau mengemukakan pendapat. Nah, jadi itu adalah sebab-sebabnya. Nah, sekarang kiat-kiatnya. Apa sih usaha ataupun kiat-kiat kita supaya prestasi belajar kita itu bisa meningkat? Memahami kewajiban. Iya, bagus sekali. Apa? Memahami kewajiban sebagai siswa. Memahami kewajiban sebagai siswa. Ini Belajar secara teratur. Salin, ya bagus. Belajar secara teratur. Kemudian kita minta lagi dari Nilva. Disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Bagus. Kemudian Nora. Konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian Asmaul Husna. Melengkapi buku-buku. Melengkapi buku-buku. Nah, jadi kita kan sudah mengemukakan ini, mulai dari apa itu evaluasi prestasi, kemudian kenapa evaluasi prestasi itu diperlukan. Nah, berarti apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari ini?
setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan menarik kesimpulannya dari Mursalin. Disimpulkan saja. Yang pertama, evaluasi prestasi belajar itu adalah ya. Kemudian kita minta dari Asmaul Husna. Silakan disimpulkan. Evaluasi prestasi belajar adalah menemukan sebab kemajuan dan kegagalan. Kesimpulan yang kedua. Apa kesimpulan yang kedua? Silakan Azri Afwan. Meningkatkan mutu cara belajar. Meningkatkan mutu cara belajar. Nah, jadi kita sudah paham bagaimana meningkatkan mutu cara belajar. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari Nora Kairina. Iya, bagus sekali. Nah, begitu juga dengan kiat-kiatnya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu belajar secara ya. Kemudian ini apa kiat-kiatnya tadi, kesimpulan yang terakhir ini? Berani mengemukakan pendapat. Satu lagi kita minta kesimpulan yang terakhir dari Azri Afwan. Silakan. Apa? Disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Nah, bagus sekali. Kita sudah menarik kesimpulannya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum kita tutup kegiatan kita, ada baiknya kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah bersama ya, secara serentak. Alhamdulillah. Oke. Silakan diucapkan secara serentak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada semua anak-anak kami yang sudah mau berpartisipasi walaupun belum begitu aktif. Nah, tapi ini sudah lumayan sekali ketimbang yang sebelum-sebelumnya hanya diam dan tidak mau berbicara sedikit pun. Ini untuk ke depan Bapak harapkan bisa lebih berani untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan kita untuk besok sekitar jam 9. Kita akan laksanakan kegiatan kita seperti ini lagi. Kita cukupkan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.